Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Saputra, kelas 1A, Prodi Manajemen, dengan nomor NPM 22031027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Pada kali ini pembahasan dan yang pertama tentang pengertian paragraf, yang kedua ciri-ciri paragraf, yang ketiga jenis-jenis paragraf. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dan di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat topik, kalimat pokok, dan kalimat penjelas atau pendukung. Kita masuk yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang keempat, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kita masuk yang ketiga, yaitu jenis-jenis paragraf. Pada kali ini jenis-jenis paragraf dibagi 3 jenis, yaitu menurut posisi topiknya, yang kedua menurut sifat isinya, yang ketiga menurut fungsinya dalam karangan. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang jenis paragraf menurut posisi topiknya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Bila kalimat pokok ditempat pada bagian awal paragraf, akan terbentuk paragraf deduktif, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Contohnya yaitu ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Yang pertama, jumlah armada yang banyak tidak seimbang dengan ruas jalan. Yang kedua, kedisiplinan pengendara kendaraan sangat minim. Dan masuk yang kedua, paragraf induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah di akhir dengan pokok pembicaraan. Contohnya, seseorang yang menguasai bahasa Inggris otomatis akan memiliki peluang yang lebih besar di dunia kerja. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki dunia kerja, khususnya untuk dapat diterima sebagai karyawan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja. Termasuk yang ketiga, yaitu paragraf induktif dan deduktif, atau disebut dengan paragraf campuran. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, terbentuklah paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Contohnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar seorang untuk menderita penyakit jantung koroner. Dalam hal ini, minyak goreng merupakan sumber utama yang lemak yang tidak baik. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Kita masuk yang B, yaitu jenis paragraf menurut sifat isinya. Yaitu pertama, paragraf persuasif, yaitu jika isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Yang kedua, paragraf argumentatif, jika isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti atau alasan yang mendukung. Yang ketiga yaitu paragraf naratif, yaitu jika isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Yang keempat, paragraf deskriptif, jika isi paragraf melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Yang kelima yaitu paragraf ekspositoris, jika isi paragraf memaparkan sesuatu atau kejadian tertentu. Kita masuk yang kecil, yaitu jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Isi paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf ini bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan sebelumnya telah dirumuskan dalam paragraf pembuka. Contoh dan ilustrasi untuk permasalahan dan uraian pembahasan adalah isi sebuah paragraf pengembang. Yang ketiga yaitu paragraf penutup.
Paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan, subbab dan bab atau simpulan seluruh karangan. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari cara penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.